Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Irfan Rahman akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Atlas, khususnya mengenai pengisian kertas kerja audit, mulai dari penentuan materialitas hingga nilai saldo akun, yaitu kertas kerja A210, A220, hingga A230. Penjelasan ini akan disampaikan secara bertahap agar mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam proses audit. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami tahapan penggunaan Atlas dengan lebih mudah. Nah, di sini kita buka kertas kerja A210. Di sini ada tampilan kertas kerja A210. Pada tampilan ini merupakan kertas kerja A210, yaitu kertas kerja yang digunakan oleh auditor untuk menentukan tingkat materialitas awal yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan audit. Materialitas merupakan batas nilai yang digunakan auditor untuk menilai apakah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan. Ada di bagian atas terdapat identitas penugasan audit yang meliputi nama kantor akuntan publik, nama akuntan publik, nama klien, alamat klien, tahun buku yang diaudit, indeks kertas kerja di sebelah sini ya, indeks kertas kerja serta standar audit yang digunakan. Informasi ini berfungsi sebagai identitas dan dokumentasi penugasan audit. Selanjutnya, terdapat tabel di bagian bawah ini. Pemilihan akun materialitas. Pada bagian ini, auditor memilih akun yang akan dijadikan dasar dalam penghitungan materialitas. Beberapa akun yang digunakan antara lain di sini total aset sampai ke bawah nama-nama akunnya. Pada contoh pada contoh ini audit memilih total aset. Total aset sebagai dasar penentuan materialitas dengan nilai 1.858.721.293 rupiah. Dan di sebelah atas ada terdapat pilihan periode laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar penghitungan, yaitu periode 31 Desember 2018. Selanjutnya di sebelah kanan, di sini ada rule of thumb atau pedoman umum dalam menentukan presentasi materialitas. Pedoman ini memberikan kisaran presentasi berdasarkan akun yang dipilih. Misalnya di sini ada laba sebelum laba dari operasional yang dilanjutkan 3 sampai 7%. Di bagian bawahnya terdapat pendapatan atau beban bersih 1 sampai 3%, aset yaitu 1 sampai 3%, dan ekuitas 3 sampai 5%. Presentasi ini bukan merupakan aturan mutlak, melainkan menjadi acuan bagi auditor dalam menggunakan pertimbangan profesional. Pada contoh ini, auditor menentukan margin sebesar 5% di sebelah sini, sehingga aplikasi secara otomatis menghitung materialitas keseluruhan overall materiality-nya sebesar 92.936.065 rupiah. Selanjutnya pada bagian bawah, auditor menentukan materialitas pelaksanaan yaitu sebesar 50% dari materialitas keseluruhan sehingga diperoleh nilai sebesar 40 di bagian bawahnya 46.468.032 rupiah. Nilai ini digunakan sebagai batas dalam pelaksanaan prosedur audit untuk mengurangi kemungkinan salah saji yang tidak terdeteksi. Baik, selanjutnya kita ke bagian bawah. Pada tahapan berikutnya, menentukan ambang batas nilai yang tidak dikoreksi. Pada contoh ini, auditor menetapkan 3% dari materialitas pelaksanaan, sehingga menghasilkan nilai dasar sebesar 1.394.041 rupiah. Salah saji yang nilainya
Berada di bawah batas tersebut umumnya dianggap tidak material dan tidak perlu dilakukan penyesuaian kecuali terdapat pertimbangan khusus dari auditor. Baik, selanjutnya dengan demikian, kertas kerja A210 berfungsi sebagai dasar dalam menentukan tingkat materialitas yang digunakan selama proses audit. Nilai materialitas yang telah ditetapkan selanjutnya akan digunakan pada kertas kerja berikutnya seperti A220 dan A230 untuk membantu auditor dalam merencanakan prosedur audit dan evaluasi hasil pemeriksaan. Itu saja penjelasan dari kertas kerja A210. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kertas kerja A220.